Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran yang kelima, kisah keteladanan Nabi Daud. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dijadikan oleh Allah seorang nabi dan raja atas Bani Israel. Sejak kecil Nabi Daud alaihissalam sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau memiliki keinginan untuk ikut berperang. Tetapi Raja Talut yang merupakan raja negeri itu tidak mengizinkan karena umurnya masih muda. Tapi keinginan kuat meminta izin terus-menerus hingga akhirnya beliau diizinkan ikut perang. Saat itu Raja Talut berperang dengan Raja Jalut yang dikenal kuat, kejam, dan ditakuti semua orang. Nabi Daud alaihissalam yang hanya bersenjatakan batu kecil dan alat pelemparnya berhasil mengenai dari Raja Jalut di antara kedua matanya. Hingga 3 lemparan Raja Jalut tersungkur. Nabi Daud dan Raja Talut pulang dengan hati gembira karena memenangkan peperangan. Ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri Raja Talut. Selalu mendapatkan kemenangan dalam perang membuat Nabi Daud alaihissalam semakin terkenal dan dicintai banyak orang. Hal ini ternyata membuat iri Raja Talut sehingga berencana membunuh Nabi Daud. Istri Nabi Daud alaihissalam yang mengetahui rencana itu memberitahukan untuk meninggalkan istana. Raja Talut yang mengetahui tempat persembunyiannya segera menyusul. Di perjalanan ketika Raja Talut sedang beristirahat, tertidur dan terkejut saat mengetahui bajunya sudah terpotong. Nabi Daud sudah ada di hadapannya dan berkata, "Seandainya aku membunuhmu, aku mampu melakukannya, tetapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu Raja Talut." Pun meminta maaf dan Nabi Daud alaihissalam memaafkannya. Dengan lapang dada Raja Talut pun kembali ke Baitul Maqdis. Raja Talut meninggal dalam peperangan. Saat itu Bani Israel mengalami kekalahan. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja menggantikannya atas keputusan musyawarah Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu diberi kitab Zabur. Beliau memiliki suara yang sangat merdu dan syahdu, sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur, alam semesta hening karena mendengar syahdunya lantunan kitab Zabur. Allah juga memberi mukjizat kecerdasan, akal, mengerti bahasa burung, dapat melelehkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud alaihissalam meninggal di usia 100 tahun di Baitul Maqdis yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjidil Aqsa. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan puasanya yaitu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak.